Y plus C dx ditambah Px plus Ky plus R dy. Sebenarnya ini mirip dengan yang PD homogen ya. Kalau PD homogen kemarin kan kita punyanya suatu fungsi ya, katakanlah M X, Y gitu kan, dx ditambah ini misalkan N X, Y dy sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini merupakan suatu fungsi yang dibangun oleh variabel X dan Y. Sama, hanya saja di sini kita jabarkan, jadi fungsi MXY sama NXY-nya tuh dalam bentuk AX plus BY plus C, yang NXY-nya dalam bentuk BX plus QY plus R, di mana ABC PQR-nya itu adalah suatu konstanta. Nah, di sini ada 3 kasus atau 3 kondisi yang mungkin ditemui ya saat menyelesaikan PD tak homogen. Jadi yang pertama, kalau misal, jadi yang dilihat itu konstanta-konstanta A, B, C, P, Q, R-nya untuk membagi 3 kasus itu. Jadi kalau misalkan A per P-nya itu tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R, ya, jadi tidak sama semua. Nah, atau dengan kata lain, AQ min BP-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia masuk kasus 1. Gitu ya, jadi masuk kasus 1. Kemudian kalau misalkan A per P-nya sama dengan B per Q, tapi tidak sama dengan C per R, dengan kata lain yang sama hanya AQ sama dengan BP ya, atau AQ min BP sama dengan 0, dia masuk kasus kedua. Nah, kalau semuanya sama, jadi A per P-nya sama dengan B per Q, sama dengan C per R, nah itu dia masuk kasus ketiga. Seperti itu ya. Jadi dilihat dari perbandingan konstanta-konstantanya. Dia memenuhi kasus 1, 2, atau 3. Jadi sebelum mengerjakan, kita klasifikasikan dulu. Ini masuk kasus 1, kasus 2, atau kasus 3. Karena nanti cara penyelesaiannya masing-masing kasus ini agak berbeda. Seperti itu ya. Oke, kemudian nah, setelah kita klasifikasikan, nah kita masuk ke klasifikasi yang pertama yaitu kasus 1. Jadi tadi di mana A per B-nya tidak sama dengan B per Q, kemudian tidak sama dengan C per R ya, atau AQ min BP-nya tidak sama dengan 0. Nah, jadi tidak sama semua ya, kasus 1 tadi. Nah, sekarang kita misalkan. Jadi cara mengerjakannya dari sini kita misalkan AX plus BY plus C-nya itu sebagai fungsi U, kemudian PX plus QY plus R-nya itu sebagai suatu fungsi V. Nah, maka kalau misalkan kita misalkan yang pertama kan U-nya sama dengan AX plus BY plus C. Nah, setelah kita misalkan kan biasanya kita turunkan ya kedua ruas, ini juga sama. Kedua ruas kita turunkan, jadi ini DU, kemudian yang ini jadi ADX, kemudian yang ini jadi BDY. Kemudian turunan C kan 0. Nah, sehingga muncul ADX plus BDY sama dengan DU. Begitu juga dengan yang PX plus Q plus R sama dengan V. Itu juga sama, kita punya PDX plus QDY itu sama dengan DV. Nah, kemudian cari dx dan dy untuk disubstitusi. Jadi kita mau menyatakan dx sama dy-nya itu dalam fungsi u sama v tadi, ya. Jadi nanti dx sama dy-nya kita gantikan sebagai fungsi yang dibangun oleh variabel u dan v. Fungsi yang dibangun oleh u dan v. Nah, berarti dari sini kita kan kita tadi punya DU-nya sebagai berikut, kemudian ada DV sebagai PDX plus QDY gitu ya. Nah, dari sini nanti kita mendapatkan nilai. Nah, DX-nya itu sama dengan berapa DU dan berapa DV gitu ya. Jadi kita bisa pakai cara eliminasi ya untuk mencari ini persamaan 15 DX sama dengan ini dan DY sama dengan ini. Jadi misalkan kita mau mencari dx sama dengan gitu ya. Berarti kita eliminasi di sini. Berarti yang dy-nya harus hilang. Berarti kalau harus hilang, berarti nilai dari
B DY kemudian dikurangi Q DY, berarti kan ini harus sama ya. Berarti keduanya harus kita kalikan, jadi baris 1 yang ini kita kalikan dengan Q, kemudian yang baris 2 kita kalikan dengan B, agar yang DY ini bisa hilang. Kemudian baris pertama berarti menjadi Q kali DO, kemudian AK DX, kemudian ditambah BQ DY. Gini ya. Kemudian untuk yang DV-nya dikalikan B, berarti ini ada BDV. Nah, kemudian ini berarti BP DX, kemudian ini adalah BQ DY. Nah, kemudian kita kurangi, berarti ini kan saling menghilangkan ya. Berarti ini tinggal 0, ini dikurangi ini, berarti QDU min BDV, yang ini dikurang yang ini, berarti AK min BP DX gitu ya. Nah, berarti kita punya DX itu sama dengan QDU min BDV dibagi AK min BP. Nah, ini ya persis dengan yang ini gitu ya. Jadi caranya pakai eliminasi. Begitu juga dengan DY. Kalau DY berarti yang kita hilangkan kan yang DX. Berarti baris pertama kita kalikan P, baris kedua kita kalikan dengan A. Sehingga nanti seperti ini gitu ya. Nah, itu caranya untuk mendapatkan DX sama dengan berapa, DY sama dengan berapa, yang keduanya dibangun oleh U dan V. Kemudian dari persamaan 15 ini kita substitusi ke persamaan 13. Persamaan 13 itu persamaan yang tak homogen tadi ya. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan tak homogen, yaitu yang AX plus BY plus C DX ditambah dengan PX plus QY plus R DY sama dengan 0. Jadi disubstitusi ke sini. Jadi substitusinya nanti berarti DX-nya ini sudah berubah menjadi yang ini. Kemudian DY-nya juga berubah menjadi yang ini ya. Gitu. Kemudian kita juga punya tadi nilai ADX plus BDY kan sama dengan DU. Kemudian yang ini kan PX, PDX plus QDY sama dengan DV. Nanti kita gunakan semua permisalan ini. Sehingga ketika sudah disubstitusi ke persamaan 13, nah sehingga nilai dari persamaan 13 ya, yang awalnya itu memuat dx sama dy, memuat x sama y, itu jadi tidak memuat x, y, ataupun dx, dy, sehingga semuanya memuat uv dan du, dv, sehingga menjadi persamaan 16. Jadi intinya ini adalah cara untuk mengubah variabel x dan y, kita substitusi menjadi u dan v gitu ya. Nah, kemudian dari sini, dari step yang persamaan 16 ini nanti sudah kita nyatakan kita identifikasi apakah sudah menjadi PD homogen atau PD terpisah, sehingga nanti kita selesaikan penyelesaiannya menggunakan PD homogen atau PD terpisah gitu yang sudah dipelajari di minggu lalu, seperti itu ya. Jadi gunanya substitusi ini untuk apa? Jadi untuk sebagai alternatif kita untuk menjadikan PD-nya itu bentuknya homogen. Sehingga kalau PD-nya sudah bentuk homogen bisa diselesaikan pakai cara yang minggu lalu kita pelajari. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal untuk kasus 1. Jadi ini kasus 1. Jadi di sini kita identifikasi dulu nilai A, B, C, PQR-nya ya. Jadi dari sini kita punya A-nya 1, kemudian B-nya 2, kemudian C-nya yaitu minus 4. Kemudian di sini P-nya adalah minus 2. Kemudian di sini Q-nya itu adalah minus 1 dan R-nya adalah plus 3. Jadi kalau di sini minus, nah minusnya ini tetap ikut ya, gitu, karena bentuk umumnya tadi kan plus, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita identifikasi dia masuk kasus 1, 2, atau 3. Kemudian yang pertama kita cari A per P-nya kan 1, kemudian ini min 2, berarti 1 per min 2, kemudian B per Q-nya berarti 2 per min 1, 2 per min 1, kemudian C per R-nya yaitu min 4 per
3. Nah, berarti di sini kan kita nyatakan bahwa tidak sama semua ya. Jadi A per P tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan J per R. Berarti karena tidak sama semua, dia masuk kasus 1. Oke, kemudian berikutnya kita selesaikan ya dengan cara itu tadi, permisalan. Kita misalkan tadi, jadi kita misalkan yang di bagian ini kita misalkan dia sebagai U ya, kemudian yang ini kita misalkan sebagai V. Oke, kemudian setelah disubstitusi, U-nya sebagai berikut, V-nya sebagai berikut ya. Kita turunkan ya kedua ruas, berarti yang ini jadi DU sama dengan DX plus 2DY. Kemudian kalau yang ini berarti menjadi DV, kemudian min 2DX min DY. Nah, kemudian kita jadikan tadi bentuknya DY sama DX harus diubah dalam bentuk DU sama DV. Jadi caranya ini sama kayak yang tadi ya, kita kerjakan jadi pakai eliminasi. Jadi pakai eliminasi dari bentuk yang sudah diketahui nih. Jadi kan kita punya dua persamaan tadi, DU sama dengan DX plus 2DY, satunya lagi DV sama dengan min 2 DX min DY. Nah ini kita pakai eliminasi sehingga dapat bentuk DY sama dengan dan DX sama dengan. Kemudian substitusikan DY sama DX-nya ke PD yang awal di soal. Nah, sehingga diperoleh, nah semuanya dalam bentuk U, V, dan DU, DV, gitu ya. Sehingga dalam bentuk seperti ini. Nah, ini sudah termasuk PD homogen. Ini sudah termasuk PD homogen. Nah, sehingga kita bisa selesaikan menggunakan cara PD homogen ya. Berarti dengan cara yang minggu lalu sudah dipelajari. Jadi diselesaikan dengan cara PD homogen, sehingga setelah diselesaikan dengan cara PD homogen, jangan lupa mensubstitusi kembali U sama V-nya tadi. Kan kita misalkan U-nya sebagai berikut ya, V-nya sebagai berikut. Sehingga nanti hasil akhirnya harus tetap dalam notasi X sama Y, gitu ya. Jadi bukan U sama V, tapi X dan Y. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah konsepnya untuk menyelesaikan kasus 1. Kemudian kita lanjutkan ke kasus 2. Kasus 2 tadi adalah nilai dari A per P sama B per Q-nya itu sama, tapi nilai B per Q-nya tadi ya tidak sama dengan J per R. Atau dengan kata lain yang sama hanya yang AQ sama dengan BP. Jadi AQ min BP-nya sama dengan 0. Gitu ya, itu masuk kasus 2. Jadi caranya kalau kasus 2 ini agak berbeda dengan kasus 1. Kalau kasus 1 tadi kita misalkan ya, misalkan U sama V, kemudian cari di kedua ruas diturunkan, kemudian kita nyatakan DY sama DX-nya dalam bentuk DU dan DV gitu ya. Kemudian kita substitusi ke PD-nya, sehingga PD-nya menjadi bentuk UV, baru kita selesaikan dengan PD homogen dan dikembalikan lagi UV-nya dalam XY. Kalau yang kasus 2, itu adalah kita memisalkan yang sama ini, perbandingan yang sama, yaitu A per P dan B per Q itu sebagai suatu konstanta. Karena kan nilainya sama, katakanlah sama itu nilainya K, konstanta. Nah, berarti kita bisa menyatakan kalau A per P itu sama dengan Q, dan B per Q-nya itu juga sama dengan Q, berarti dari sini kita bisa menyatakan A-nya sama dengan P kali Q, P kali K, kemudian B-nya itu sama dengan Q kali K, gitu ya, sehingga menjadi sebagai berikut. Nah, dari permisalan ini kita substitusi ke persamaan 13 tadi ya. Jadi persamaan 13 tadi yang bentuk umumnya ya, yang AX plus BY plus C, DX plus BX plus QY plus R DY sama dengan 0. Jadi kita substitusi nilai dari A dan B-nya itu dengan PK dan QK gitu ya. Sehingga di sini muncul nilai PK dan QK-nya gitu ya.
Nah, kemudian setelah substitusi, nah kita misalkan yang tadi ada hubungannya sama K, ya, karena sama-sama bisa dikalikan K, K-nya bisa keluar jadi tinggal PX plus QY. Nah, PX plus QY inilah yang kita misalkan sebagai U. Jadi kita nggak bisa memisalkan yang di persamaan umumnya tadi yang AX plus BY plus C-nya langsung sebagai U. Jadi lewatnya lewat PX plus QY-nya ini, karena apa? Karena yang di kasus 2 itu A per P-nya sama dengan B per Q. Nah ini, sehingga kita harus memisahkan sebagai suatu nilai konstanta yang lain. Nah baru kita boleh memisahkan PX plus QY-nya sebagai U. Nah, setelah dimisalkan sebagai U, kita turunkan kedua ruas ini ya. Jadi menjadi DU sama dengan PDX plus QDY. Kemudian dari sini kita peroleh, nah dari sini kita peroleh berarti DX-nya itu adalah sama dengan DU min QDY per P. Kalau ini dapatnya dari sini. Jadi kalau kita punya PDX plus QDY sama dengan DU, berarti kan di sini kita bisa punya PDX-nya sama dengan DU minus QDY gitu ya. Berarti DX-nya adalah DU minus QDY bagi P. Nah, berarti yang ini kan. Begitu juga yang DY gitu. Jadi dari sini jalannya dari sini saja. Jadi tidak perlu eliminasi kalau ini ya. Karena yang dimisalkan cuma satu, U. Kalau yang kasus satu kan U dan V ya. Kalau ini U saja, yaitu U-nya adalah yang PX plus QY saja gitu ya. Nah, kemudian kita punya D-nya sebagai berikut. Nah, kemudian kita substitusi bentuk DX sama DY yang sebagai berikut ini ke persamaan 17 tadi ya, gitu. Jadi kita substitusi DX pada persamaan 18 yang ini, jadi yang ini dan ini ya, ke persamaan 17 yang ini tadi. Nah, sehingga di sini kan DX-nya sudah berubah menjadi ini kan. Kemudian DY-nya juga sudah berubah. Ini DY-nya berarti kita nyatakan DY-nya masih tetap DY seperti ini ya. Jadi ini DY-nya adalah dinyatakan sebagai, jadi yang disubstitusi adalah yang DX saja. Jadi DX-nya disubstitusi ke persamaan 17. Jadi yang ini saja yang disubstitusi. Jadi DY-nya tetap DY. Seperti itu. Kemudian, nah dari sini sudah terlihat ya. Dari sini nanti sudah terlihat apakah dia termasuk PD yang homogen atau PD terpisah. Karena kemungkinannya ya cuma dua itu. Ketika kita sudah manipulasi secara aljabar, disubstitusi, nah itu nanti bentuknya itu nanti adalah PD ketemunya adalah di akhirnya PD homogen atau PD terpisah. Nah baru bisa jalan untuk diselesaikan. Tuh. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2 berarti kasus 2 ya. Berarti kita lihat dulu apakah bentuk ininya sudah sesuai dengan bentuk umum PD tak homogen. Bentuk umum PD tak homogen tadi kan AX plus BY plus C, DX ditambah PX plus QY plus R DY ya, sama dengan 0. Nah, ini kita nyatakan. Nah, karena ini masih ada Y aksen itu kan dy dx ya. Nah, berarti kita nyatakan persamaannya itu kita kalikan semua dengan dx gitu ya, dengan dx. Nah, ini kita kalikan semua dengan dx sehingga di sini menjadi tinggal dy-nya ya, 2x min 4y plus 5 dy. Kemudian ditambah yang ini x min 2y plus 3 dx sama dengan 0. Nah, baru dari sini kita tentukan yang mana A, B, C-nya dan BQR-nya gitu ya. Nah, kalau yang A, B, C-nya tadi kan yang sama dengan yang sama dengan dx, berarti yang ini sebagai ABC. Berarti ini A-nya 1, B-nya minus 2, kemudian C-nya 3. Kemudian ini P-nya 2, kemudian Q-nya adalah minus 4,
R-nya adalah 5. Kita cek ya, A per P berarti 1/2, kemudian B per Q berarti min 2 min 4 berarti 1/2 juga. C per R berarti 3/5. Berarti A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R. Sehingga ini masuk kasus 2. Gitu ya. Jadi masuk kasus 2. Gitu. Jadi ketika dia belum sesuai dengan PD bentuk umum PD tak homogen, harus diubah dulu ya sampai jadi PD tak homogen, bentuk umum PD tak homogen, kemudian baru kita menentukan ABC-nya dan PQR-nya. Karena kalau seperti ini nanti takutnya salah menentukan ABC dan PQR-nya. Jadi diubah dulu menjadi bentuk umum dari PD tak homogennya ini ya, bentuk umumnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, setelah menentukan ya nilai, setelah menentukan dia masuk kasus keberapa, yaitu kasus kedua, nah kita kerjakan dengan cara yang kasus 2 tadi. Nah, kita lihat bahwa nilai dari A per P kan sama dengan B per Q tadi ya. Nah, sehingga misalkan ini suatu konstanta kan, berarti kalau di sini kita bisa nyatakan ini sudah diubah jadi bentuk umum PD tak homogennya, jadi sudah tidak dalam bentuk Y aksen atau dy dx, jadi sudah sendiri-sendiri, ini yang dy, ini yang dx. Nah, dari sini kita lihat adakah faktor yang sama. Jadi di sini ada faktor yang sama yaitu x min 2 X min 2Y dan ini juga X min 2Y. Nah, berarti di sini kan harus dikalikan dengan 2 karena di sini 2X min 4Y. Nah, berarti K-nya kan kita mau cari K-nya ya. Nah, berarti K-nya kita bisa misalkan sebagai 2 ini gitu ya. Pengali dari faktor X min 2Y-nya. Nah, berarti kalau K-nya ini 2, berarti tadi yang dimisalkan adalah yang faktornya ini. Berarti ini sebagai U. Berarti misal X min 2Y sama dengan U, kemudian kedua ruas kita turunkan, berarti tinggal dx min 2 dy sama dengan du. Berarti kita punya dx-nya itu sama dengan du plus 2y. Kemudian kita substitusi ya, u-nya dan dx-nya ini ke dalam persamaan ini. Nah, kita substitusi sehingga nanti nilai dari persamaan ini sudah memuat U dan DY saja. U, DU, dan DY. Gitu ya. Nah, ini. Nah, dari sini kita lihat apakah dia bisa menjadi PD terpisah atau tidak ya. Ternyata bisa menjadi PD terpisah. Kan ini U, ini DU, berarti ini sudah udah benar yang ini, udah terpisah. Nah, yang ini U, tapi padahal ini DY, harusnya U yang di sini harus hilang. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 4U plus 11, sehingga yang ini menjadi DY, yang ini menjadi U plus 3 per 4U plus 11. Nah, dari sini ini adalah sudah bentuk PD terpisah. Nah, baru diselesaikan dengan PD terpisah ya. Jadi kedua variabelnya kita integralkan terhadap variabel masing-masing. Yang dy diintegralkan terhadap dy, yang du terhadap du. Sehingga dapat diselesaikan, kemudian disubstitusi kembali ya. Jangan lupa disubstitusi kembali nilai u-nya tadi kan x min 2y gitu. Sehingga penyelesaiannya tetap dalam bentuk x dan y ya, sudah nggak ada lagi bentuk u-nya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah kasus 2, cara menyelesaikannya, gitu ya. Kalau kasus 1 tadi ketemunya akhirnya PD homogen, kalau kasus 2 ini biasanya ketemunya adalah PD terpisah, gitu ya. Karena kemungkinannya ya cuma 2 itu ya. Ketika kita sudah memisalkan, mensubstitusi, nah itu memang jalannya untuk kita bisa dapat PD homogen atau PD terpisah. Nah, baru ketika sudah dapat PD homogen atau PD terpisah, nah baru bisa jalan, bisa dicari solusinya. Gitu. Oke, kita lanjut dengan kasus 3. Nah, kasus 3, jika A per P-nya, ini sama semua ya. Kasus 3 ini kasus yang paling mudah karena sama semua. A per P-nya sama dengan B per Q, sama dengan C per R.
sama dengan kita misalkan suatu nilai tadi K. Nah, berarti kita bisa misalkan A-nya sama dengan PK, B-nya sama dengan QK, dan C-nya sama dengan RK. Nah, ini nanti kita substitusi ke persamaan 13 tadi bentuk umumnya ya, bentuk umum dari PD tak homogen, sehingga sudah nggak ada lagi nilai ABC, karena ABC-nya udah diganti dengan PK, QK, dan RK. Nah, ini ya, jadi PK, QK, dan RK. Nah, kemudian dari sini, nah kita nyatakan ya, kita nyatakan, nah dari sini kan kita punya faktornya kan ada PX plus QY plus R. Ini juga sama, PX plus QY plus R. Berarti kedua ruas bisa kita bagi dengan PX plus QY plus R. Jadi ini kedua ruas ya, kita bagi dengan PX plus QY plus R, gini kan. Sehingga menjadi KDX plus DY sama dengan 0. Sudah, ini sudah terpisah, ya kan? Tinggal diselesaikan menjadi PD terpisah. Gitu. Sorry. Nah, ini paling mudah karena sama semua perbandingannya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Tentukan penyelesaian dari 3x plus 3y plus 6 plus X plus Y plus 2Y aksen sama dengan 0. Karena bentuknya masih Y aksen ya, jadi diubah dulu di YDX. Gitu ya. Jadi diubah dulu di YDX-nya. Nah, ini kita ubah dulu ya di YDX-nya. Saya tulis di sini. Plus 2. Nah, ini berarti kedua ruas kita kalikan dengan DX ya. Berarti menjadi 3X plus 3Y plus 6 DX plus X plus Y plus 2 DY sama dengan 0. Nah, baru kita tentukan. Ini A-nya 3, B-nya 3, C-nya 6, T-nya 1, Y-nya, Q-nya 1, R-nya 2. Nah, baru kita cek ya perbandingannya, berarti A per P, kemudian B per Q, kemudian C per R ya. Berarti 3 per 1. Ini juga 3 per 1, ini 6 per 2. 6 per 2 kan sama dengan 3 per 1 ya. Berarti ini sama semua, gitu ya. Nah, karena sama semua berarti masuk kasus 3, gitu ya. Kalau masuk kasus 3, nah kita tinggal tadi cari faktor yang samanya ya, cari K-nya, cari faktor yang sama, nanti akan jadi PD terpisah. Nah, ini ya. Nah, karena bentuknya tadi seperti ini, ketika sudah kita ubah menjadi bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya tadi kan ini ya. Nah, bentuk umumnya tadi kan kita ubah seperti ini kan, 3X plus 3Y plus 6DX plus X plus Y plus 2 DY sama dengan 0. Nah, ini kan merupakan faktor kelipatan dari ini ya. Jadi 3-nya bisa kita keluarkan, berarti X plus Y plus 2 dx ini sama X plus Y plus 2 dy sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita bagi dengan X plus Y plus 2, ya kan? Nah, sehingga kita nyatakan menjadi 3dx plus dy sama dengan 0. Gini ya. Nah, ini bentuk yang ini kan. Nah, kemudian kedua ruas tinggal kita integralkan karena ini sudah bentuk PD terpisah. Ini yang paling mudah karena perbandingannya sama. Kalau perbandingannya sama, kita mudah mencari faktornya, kemudian kita hilangkan faktor yang sama itu. Nah, kemudian kita cek apakah sudah bentuk PD terpisah atau belum gitu ya. Tapi biasanya kebanyakan sudah. Nah, tinggal diselesaikan dengan PD terpisah. Dan ini kita nggak perlu substitusi ulang karena kita tidak memisalkan sebagai U atau V gitu. Jadi dalam bentuk XY, DX, DY gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian, nah sudah berarti seperti itu ya untuk PD tak homogen gitu. Jadi ada 3 kasus, intinya kita itu memanipulasi jalannya dari awal dengan memisalkan UV gitu ya, atau mencari faktor K-nya kalau misalkan dia masuk kasus 2 atau 3, kemudian
kita jadikan sampai nemu PD, bentuk PD homogen atau PD terpisah. Kalau sudah nemu itu berarti permisalan kita tadi yang dari awal misalnya U-nya berapa, V-nya berapa, itu berarti sudah benar gitu. Jadi harus sampai ketemu bentuk homogen atau terpisah, kemudian baru diselesaikan gitu dengan cara PD homogen dan atau terpisah. Seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk karena kita masih ada waktu, maka silakan untuk latihan ya. Nah, ini soalnya yang ini Dinda. Ya, silakan Dinda. Ibu, saya mau tanya. Oh ya, silakan. Ini kan namanya PD. Sebenarnya ini kepo aja sih, Ibu. Ini kan namanya PD tak homogen ya. Nah, Mm-mm. kenapa kok caranya pakai PD homogen? Kan tidak homogen. Terus juga pakai cara yang PD terpisah. Apakah emang begitu atau seperti apa, Ibu? Terima Iya, kasih. oke. Jadi kayak gini Dinda. Jadi kan eh, PD itu bisa diselesaikan. Jadi seperti ini prinsipnya. PD itu bisa diselesaikan kalau bentuknya memenuhi bentuk-bentuk tertentu kan, baru bisa jalan penyelesaiannya. Nah, kalau kita nyelesainnya PD tak homogen itu langsung diselesaikan, nggak bisa karena PD-nya bentuknya tak homogen. Jadi PD bisa dicari penyelesaiannya dalam bentuk-bentuk tertentu. Misal kalau bentuknya sudah terpisah, misal kalau bentuknya sudah homogen. Kemudian nanti kan setelah ini kita akan belajar PD eksak ya di pertemuan selanjutnya. Misal ketemunya PD tak eksak itu nanti harus dieksakkan dulu bentuknya. Jadi baru bisa jalan penyelesaiannya seperti itu. Nah, cara biar dapat PD, ketemu PD homogen atau PD terpisah atau bentuk PD-PD lain yang bisa diselesaikan langsung itu gimana? Nah, ini caranya macam-macam tergantung kasusnya. Kalau di PD tak homogen, kalau kasus 1 berarti harus memisalkan U dan V. Kalau kasus 2 berarti harus kita misalkan sebagai harus kita dapatkan K-nya berapa, kemudian misalkan U-nya berapa. Kalau kasus 3 lebih mudah karena faktornya sudah sama, tanpa permisalan juga bisa gitu. Tapi endingnya adalah akhirnya permisalan-permisalan atau faktor-faktor yang kita dapatkan tadi, misalkan kita dapatkan nilai K-nya dan lain-lain itu tujuannya untuk menjadikan bentuk umum yang awalnya PD tak homogen itu menjadi PD homogen. Karena yang kita tahu cara menyelesaikannya kan kalau PD-nya homogen, kalau PD-nya terpisah gitu ya. Kalau tak homogen, nah berarti harus dinyatakan dalam bentuk yang kita tahu penyelesaiannya yaitu PD homogen atau PD terpisah. Nah, tapi ada caranya karena bentuk yang kita pelajari hari ini tak homogen, berarti butuh memanipulasi dulu, memisalkan, mensubstitusi, dan lain-lain. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Dinda? Oke, Ibu sudah terjawab. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin yang lain? Oke, belum ya. Kalau belum, mungkin sambil latihan ya, sambil latihan, biar teman-teman tahu perbedaannya mengerjakan yang homogen sama tak homogen itu di bagian mana. Jadi yang pasti di langkah awalnya ya. Tapi kalau sudah ketemu bentuk homogen atau terpisahnya, sama aja cara ngerjainnya dengan yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. Oke, ini soalnya untuk yang dikerjakan hari ini yang di pertemuan Google Meet nomor 1 sampai 3 ya, yang merah. Nanti biar yang biru ini sebagai tugas. Gitu. Oke, jadi ini diidentifikasi dulu ya. Misalkan nomor 1 dia kasus berapa, nomor 2 dia kasus berapa, nomor 3 dia kasus berapa. Jadi jangan langsung dikerjakan karena beda kasus, beda langkah awalnya, gitu ya. Seperti itu.
Silakan dicoba dulu nomor 1 sampai 3. Berarti ada, saya harapkan ada 3 mahasiswa ya yang mengerjakan. Silakan. Kalau sudah mengerjakan oret-oretannya silakan difoto di grup ya. Baru nanti saya persilakan untuk mempresentasikan di Google Meet-nya.